kita analisis mengenai analisa kinerja penjualan dan strategi pemasaran pada e-commerce Shopee. Sebelum memulai, langkah baiknya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dedi Wijaya Abdullah dengan NPM akhir 599. Saya Alfia Rahma dengan NPM 602. Saya Livia Fadila dengan NPM akhir 603. Saya Muhammad Baik Akmal dengan NPM akhiran 615. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan. Pada penjelasan pertama yaitu cara pengambilan dataset. Pada tahap awal, kami mencari dataset melalui website Kaggle, yaitu platform penyedia dataset publik yang banyak digunakan untuk kebutuhan analisis data. Setelah membuka website Kaggle, lalu kita ke menu dataset untuk mencari kolom pencarian yaitu Shopee Seller Transaction. Nah, dari beberapa dataset yang tersedia, kami memilih dataset ini karena yang paling sesuai dengan ketentuan tugas, yaitu dengan memiliki 10 kolom dan 500 baris data. Serta terdapat variabel waktu, yaitu waktu pengiriman, waktu pesanan, dan lain-lain. Setelah dataset dipilih, kami mengunduhnya dalam format CSV. Dataset yang kami gunakan termasuk dalam kategori bisnis e-commerce karena berisi data transaksi penjualan pada marketplace Shopee. Selain itu, dataset ini juga berkaitan dengan penjualan karena memuat informasi mengenai transaksi, produk, jumlah penjualan, dan pendapatan. Di sisi lain, dataset ini mendukung analisis marketing karena terdapat informasi metode pembayaran, wilayah pelanggan, serta layanan pengiriman yang dapat dilakukan untuk memahami perilaku konsumen dan menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur kerja sistematis yang kami gunakan dalam mengolah data transaksi Shopee mulai dari persiapan hingga pemodelan data. Tahap pertama adalah persiapan data. Kami mengolah dataset dengan skala lebih dari 500 baris dan 38 kolom yang mencakup informasi produk, transaksi, hingga data pelanggan. Di sini kami mengidentifikasi berbagai variabel mulai dari data numerik pendapatan hingga data kategorik seperti metode pembayaran dan provinsi. Lalu langkah kedua, kami melakukan data cleaning yang ketat menggunakan Power Query. Tujuannya adalah memastikan akurasi data. Kami menghapus null values dan data duplikat, serta melakukan standarisasi tipe data seperti format tanggal dan angka, agar hasil nantinya lebih konsisten. Kami juga melakukan efisiensi dengan menghapus kolom yang tidak relevan agar performa dashboard nantinya lebih ringan dan cepat. Lalu langkah terakhir adalah data modeling. Kami mengintegrasikan tabel melalui Merge and Append Query agar model data lebih lengkap. Selain itu, kami menyusun measure menggunakan rumus DAX untuk KPI utama, seperti total pendapatan bersih dan jumlah produk terjual, serta membangun hierarki waktu untuk kebutuhan analisis trend. Dengan alur kerja ini, kami memastikan bahwa visualisasi yang akan dihasilkan nantinya tidak hanya menarik tetapi juga akurat dan valid secara logis. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Jadi yang pertama di sini ada dashboard kita yang terdiri dari beberapa visualisasi yang saling melengkapi sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif ya mengenai kinerja penjualan pada platform Shopee. Jadi dashboard ini dirancang dengan pendekatan modular yang mencakup elemen-elemen visual utamanya, yaitu yang pertama di sini ada card visual atau indikator utamanya. Kita memiliki card visual yang berbentuk angka atau KPI, yaitu Key Performance Indicator yang ada pada dashboard ini. Jadi card visual ini digunakan untuk menampilkan total order, total pendapatan bersih, dan total produk terjual. Jadi visualisasi ini dipilih karena mampu menyajikan informasi penting secara ringkas dan mudah dipahami. Melalui card visual, penggunaan dapat langsung diketahui
kondisi bisnis secara umum tanpa harus melihat detail data yang lebih kompleks. Dan visual card ini berfungsi sebagai ringkasan utama yang membantu proses monitoring dan evaluasi kinerja bisnis secara efektif. Di sini kami memiliki total order yang didapat dari fact penjualan, yaitu total dari indeks, yang totalnya adalah 638. Lalu ada total pendapatan bersih, yaitu 84,83 M, yang didapat dari pendapatan bersih, yang didapat dari jumlah dari pendapatan bersih. Lalu ada total produk terjual, yaitu 1008, yang didapat dari total produk yang terjual, yang di sini sudah di new measure. Baik, selanjutnya di sini ada filter atau slicer, yang merupakan fitur dari Power BI yang digunakan sebagai penyaring atau filter data dari secara interaktif. Pada dashboard ini, slicer digunakan sebagai alat bantu untuk memfilter data berdasarkan bulan dan juga provinsi. Yang fitur ini itu memungkinkan pengguna untuk menampilkan informasi yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan dari analisis. Jadi di sini ada dua, kita memiliki fitur slicer yang dapat memunculkan data, yaitu pencarian berdasarkan bulan dan juga berdasarkan provinsi. Selanjutnya, di sini ada total pembayaran berdasarkan metode pembayaran. Pada visualisasi ini, dia itu menggunakan stacked column chart yang untuk menampilkan total pembayaran berdasarkan metode pembayaran yang digunakan oleh pelanggan. Perusahaan dapat mengetahui metode pembayaran yang paling banyak digunakan dan memberikan kontribusi terbesar terhadap penjualan. Pada visualisasi ini, kita mengambil data yaitu metode pembayaran dan juga total dari pembayaran. Dan selanjutnya di sini ada 5 produk terlaris, yaitu di sini kita menggunakan cluster bar chart yang menampilkan 5 produk dengan jumlah penjualan tertinggi. Visualisasi ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi produk yang paling diminati oleh pelanggan. Produk dengan tingkat penjualan tinggi biasanya memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan dari perusahaan. Data dari visualisasi ini kita menggunakan ID product untuk y-axis dan sum of jumlah atau jumlah di x-axis-nya, sehingga menampilkan visualisasi yaitu lalu pada filter kita menggunakan top 5 atau top n yang by value-nya itu sum of pendapatan. Lalu di sini ada visualisasi 8 opsi pengiriman yang paling sering digunakan, yaitu menggunakan tree map yang menunjukkan distribusi penggunaan layanan pengiriman oleh pelanggan. Sedangkan ukuran kotak menunjukkan tingkat dari penggunaan layanan tersebut. Dan visualisasi ini membantu perusahaan mengetahui top 8 jasa ekspedisi yang paling sering dipakai oleh pelanggan, yang informasi tersebut itu dapat digunakan untuk mengevaluasi kerjasama dengan pihak ekspedisi dan memastikan bahwa layanan pengiriman yang paling diminati tetap tersedia. Dan juga perusahaan dapat menggunakan informasi ini untuk meningkatkan kualitas layanan, distribusi, dan mempercepat proses pengiriman barang. Selanjutnya ada visualisasi 7 provinsi dengan total pembayaran dan jumlah pesanan produk terbanyak. Pada visualisasi ini menampilkan jumlah transaksi dan total pembayaran berdasarkan provinsi dari pelanggan. Yang melalui visualisasi ini dapat diketahui top 7 atau 7 teratas provinsi yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penjualan dari perusahaan. Jadi analisis wilayah itu sangat penting karena dapat membantu perusahaan dalam menentukan target pasar yang lebih spesifik. Pada visualisasi ini kita menggunakan data untuk rows-nya kita menggunakan untuk provinsi, lalu values-nya kita mengambil dari total pembayaran dan juga jumlah. Selanjutnya di sini ada visualisasi tren profit bulanan menggunakan line chart yang menunjukkan perubahan pendapatan bersih dari waktu ke waktu. Grafik garis digunakan karena mampu memberikan pola kenaikan maupun penurunan profit secara lebih jelas. Jadi melalui visualisasi ini, perusahaan itu dapat mengidentifikasi bulan-bulan dengan performa terbaik maupun periode ketika pendapatan bersih mengalami penurunan. Tren pendapatan bersih juga dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat proyeksi dan perencanaan bisnis pada periode berikutnya. Dan selanjutnya di sini ada visualisasi dari jumlah pesanan berdasarkan quarter, yaitu kita menggunakan visualisasi pie chart untuk menunjukkan proporsi jumlah pesanan pada setiap kuartal. Dan data di sini tuh terbagi menjadi 4 periode, yaitu kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Yang pembagian ini juga memudahkan perusahaan dalam melihat pola penjualan berdasarkan periode waktu yang lebih panjang. Dan melalui visualisasi ini juga dapat diketahui kuartal mana yang memberikan kontribusi
penjualan yang terbesarnya apa, dan informasi tersebut dapat digunakan untuk merencanakan strategi pemasaran, pengelolaan stok, dan alokasi sumber daya pada periode yang memiliki potensi penjualan tertinggi. Data yang kita ambil di sini ada untuk legendnya, yaitu waktu pesanan dibuat berdasarkan quarter, dan juga values-nya itu count of nomor pesanan. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang insight dan rekomendasi dari analisa data yang dilakukan. Dari hasil dashboard, ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Pertama, sebagian besar pelanggan lebih memilih pembayaran digital, yang menunjukkan kalau kemudahan transaksi menjadi salah satu faktor penting saat berbelanja. Yang kedua, produk pempek menjadi produk dengan penjualan tertinggi sehingga bisa dianggap sebagai produk unggulan dan penyumbang pendapatan terbesar. Dan yang ketiga, Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah pesanan paling banyak, artinya daerah ini tuh memiliki potensi pasar yang besar dan perlu terus menjadi fokus pemasaran. Selanjutnya untuk pengiriman, mayoritas pelanggan tuh lebih memilih layanan reguler karena dianggap lebih seimbang antara biaya dan waktu pengiriman. Yang terakhir, profit perusahaan meningkat pada semester kedua, sehingga periode tersebut bisa dimanfaatkan untuk menjalankan promosi atau kampanye pemasaran yang lebih maksimal. Kemudian rekomendasi bisnis berdasarkan hasil tersebut, ada beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan. Yang pertama, perusahaan perlu memastikan stok produk pempek selalu tersedia agar permintaan pelanggan tuh tetap terpenuhi. Dan yang kedua, strategi pemasaran di Jawa Barat perlu diperkuat, misalnya kayak promosi digital, voucher, atau program loyalitas pelanggan gitu. Ketiga, karena pembayaran digital paling banyak digunakan, perusahaan tuh bisa mengadakan promo seperti cashback atau diskon dengan bekerja sama dengan penyedia layanan pembayaran digital. Selain itu, perusahaan juga bisa memperkuat kerja sama dengan layanan pengiriman kayak Antar Aja, terus JNT Express melalui promo ongkir agar kepuasan pelanggan tuh semakin meningkat. Dan yang terakhir, perusahaan perlu mengevaluasi penyebab profit yang rendah, terutama tuh pada bulan Januari, sehingga dapat menyusun strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan keuntungan di periode berikutnya. Oke, sekian penjelasan dari kami tentang tugas besar data analytics mengenai analisa kinerja penjualan dan strategi pemasaran pada e-commerce Shopee. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. See you!